Ikon atau yang bisa disebut sebagai lambang suatu daerah, biasanya jika kita berpergian ke suatu daerah, hal yang pasti akan kita lakukan adalah berfoto dengan ikon kota tersebut. Nah, bagaimana halnya dengan Bekasi? Apakah sebenarnya ikon yang ada di kota Bekasi, terutama ikon flora dan fauna? Bekasi juga menjadi topik hangat yang hampir beberapa bulan kebelakang dibicarakan. Bekasi sendiri yang pada awalnya berbentuk kabupaten dan sekarang menjadi kota Bekasi, dahulu memiliki sebuah ikon patung lele dan kecapi. Itu merupakan ikon flora dan fauna khas Bekasi. Namun, setelah adanya pembakaran ikon apakah yang menjadi ciri khas kota? 언제였던 건지 기억나진 않아. 자꾸 내 머리가 너로 어지럽던 시작. 한두 번씩 떠오르던 생각 자꾸 늘어가서 조금 당황스러워. Bersama saya Lilik Mudrika Fazrin, saya akan membahas lebih dalam tentang kota Bekasi, tentang tugu yang biasa Anda kenal dengan patung lele. Mungkin bagi Anda yang hidup di Bekasi dari tahun 90-an sudah mengetahui tentang tugu ini. Namun belakangan ini tugu ini sering diganti atau dirubah bentuknya. Untuk itu saya ingin mengadakan riset lebih dalam mengenai perubahan dari tugu-tugu ini. Untuk selanjutnya saya akan mewawancarai dari pemerintahan kota Bekasi. Mari kita saksikan. Jadi yang pertama itu pendirian patung lele itu berkaitan dengan kebijakan provinsi ketika itu, bahwa setiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat wajib diharapkan memiliki ikon flora dan fauna. Nah, maka kemudian beberapa kota dan daerah memunculkan ikon flora dan fauna. Misalnya Subang, kalau floranya itu ganas, nanas, bahasa Sundanya ganas. Kemudian yang kedua, beberapa kota lagi, misalnya Majalengka, ikon kudanya seperti Ferrari. Nah, kemudian Bekasi apa ini? Memang waktu itu ada titik kelemahan pada masa Bupati, jadi akhirnya kemudian ditetapkanlah Lele dan Manggis. Nah, ketika awal ditetapkannya Lele dan Manggis itu sebenarnya muncul kontroversi, ya, artinya ada beberapa masyarakat yang justru tidak setuju untuk dijadikan Lele sebagai ikon ketika itu. Namun waktu itu saya masih ingat Pak Bupati ketika itu mencoba meyakinkan masyarakat bahwa ini semangat bagi masyarakat Bekasi agar lele dijadikan sebagai ikon untuk mendorong sebagai bagian dari produktivitas ekonomi masyarakat. Maka waktu itu dikembangkanlah tambak lele yang tidak menggunakan wadah tanah tetapi menggunakan karpet. Akhirnya kemudian sebagai pembenaran saya kira dari Pak Jajat hafal itu. Nah, disitulah kemudian akhirnya karena saya baru tahu dari beberapa ajudan Pak Jamhari, ternyata Pak Jamhari ini pintar melukis. Beliaulah juga yang kemudian melukiskan prototipe patung lele ketika itu. Maka dibuatlah patung lele yang cukup indah ketika itu, menjadi ikon yang cukup terkenal, walaupun sebenarnya tidak memenuhi aspirasi masyarakat, karena
bagi masyarakat Bekasi lele itu dianggap sebagai ikan yang rakus ya. Jorok katanya. Tetapi disukai juga oleh masyarakat gitu. Tetapi akhirnya itu pada masa itu akhirnya kemudian patung lele ini menjadi ikon ya yang menarik dan menjadi ciri khas masyarakat Bekasi ketika itu. Namun sayang seiring dengan otonomi daerah, semangat ingin menumbuhkan karakter wilayah, maka kemudian muncullah peristiwa ya pembakaran patung lele. Dan di situ pula kemudian masyarakat Bekasi akhirnya terkejut ya, karena bangunan yang sangat kokoh itu ternyata terbuat dari fiberglass. Dan itu saya dapatkan hasil wawancara dengan tokoh pembakarnya ya, Pak Daman Hari, Pak Damin Sada waktu itu. Ketika beliau keluar dari kepolisian, diantar itu juga di kepolisian, kemudian saya tanya, Bang, kenapa itu lele dibakar? Dan akhirnya lele itu dibakar. Nah, di situ juga sebenarnya beliau sebagai pecutan ya, bahwa ketidaksetujuan masyarakat Bekasi lele itu menjadi ikon. Menurut beberapa hasil seminar, sempat waktu itu dievaluasi, idealnya patung lele itu diganti dengan gabus dan duren. Ya, itu juga sebenarnya tidak ada juga kesepakatan dari masyarakat, itu kan hanya sponsorship aja ya, extra jos ya. Saya sering ledeki juga waktu itu kan kebetulan sekdanya orang Padang ya, Pak Chandra. Apakah ini karena sekdanya orang Padang kemudian diganti menjadi jam gadang gitu. Atau memang kebetulan saja gitu, sponsorship ketika itu yang respon waktu itu extra jos, maka kemudian lahirlah penggantinya jam gadang dengan asumsi pengalaman beberapa kota-kota di beberapa dunia. Kalau kita singgah gitu ya, biasanya di pusat-pusat kota itu selalu saja ada jam. Nah, sekarang memang idealnya demikian, agar masyarakat tepat waktu dan menghargai waktu gitu. Nah, itu sebenarnya yang filosofi yang sempat kita tangkap ketika itu dan sempat kita lakukan wawancara dengan Sekda, kenapa kemudian dipilih jam gadang. Tapi memang ada PR besar untuk di Kota Bekasi ini. PR-nya adalah setiap tumbuh ikon setelah pergantian patung lele, setiap tumbuh ikon selalu saja semua harapan masyarakat tertumpu pada ikon yang akan didirikan. Contoh kasus ketika pendirian setelah patung Mojang runtuh, patung lele runtuh, maka kemudian muncullah monumen di Harapan Baru ya, berupa patung dinamik. Dan sejak itulah kemudian saya selalu diminta hadir untuk memberikan arahan agar tidak lagi terjadi ikon-ikon itu. Karena salah satunya belum ada kebijakan pemerintah yang ajak berkaitan dengan pendirian ikon-ikon kota. Jadi misalnya contoh ya, di pusat kota misalnya ikonnya apa? Mau ikon perjuangan. Nah, ini kan belum, kita punya monumen-monumen, tetapi juga sekarang ini monumen-monumen yang ada belum diberikan nama yang baku. Kemudian yang kedua, riwayat dari setiap monumen belum dimunculkan. Kan banyak anak-anak muda yang sekarang bertanya-tanya, itu monumen apa yang ada di depan Polres? Ya, itu monumen apa namanya yang ada di Kali Bekasi? Orang sebut karena pinggir kali, ya udah monumen Kali Bekasi. Jadi tidak ada nama yang, oh ada monumen di Jalan Agus Salim, ya udah katanya Tugu Agus Salim. Padahal kita tidak terlalu familiar dengan Agus Salim dalam perjuangan gitu. Karena
Agus Salim lebih banyak di pusat ketimbang ke Bekasi gitu ya. Nah inilah yang sempat saya utarakan kepada pemerintah ataupun masyarakat banyak, bisa di download, bisa di blogger dan lain sebagainya. PR inilah yang hendaknya monumen-monumen yang ada diidentifikasi kembali, didata kembali, riwayatnya seperti apa, buat sebaik mungkin. Termasuk juga Masjid Al-Barkah juga banyak anak-anak yang tidak tahu. Gitu. Sejak kapan lambang Kota Bekasi itu sudah tidak terpajang? Lambang apa tuh, Dek? Lambang Kota Bekasi. Yang Jam kemudian itu kan nggak ada lagi. oh bukan, itu bukan lambang ya, itu icon. Icon. Yaitu karena kita tidak punya keajegan penentuan icon dengan karakter masing-masing. Misalnya semestinya kalau itu tempatnya untuk icon flora dan fauna, ya hendaknya penggantinya flora fauna lagi gitu loh ya. Patung lele itu setelah saya sempat bicara dengan Pak Damin Sada, jadi ketika beliau sebenarnya apa ya, show force gitu unjuk kekuatan, sebenarnya waktu itu sedang ada semacam deklarasi masyarakat Bekasi, dia show force lah gitu ya, menunjukkan kebekasiannya. Dan kemudian dia buat spanduk, kemudian dia guyur lelenya itu dengan minyak, karena dia pikir itu cuma dari semen, ya cuma bakar-bakar nggak apa-apa kan, lele hitam-hitam juga kan nanti. Ternyata setelah dia guyur dengan minyak, kemudian dia bakar, dan disitu dia kaget karena ternyata patung lele yang selama ini kita banggakan hanya terbuat dari fiberglass. Jadi praktis ketika dibakar ya habis semua. Tidak ada yang tersisa. Nah, itu yang saya kira sayang sekali. Tapi saya masih punya dokumentasinya. Tapi bisa juga dibuka di internet kok ada ya. Nah, itu tidak ada lagi replikanya. Cuma yang nanti ke depan kalau ada museum, kita harus membuat replika mini seperti yang ada di Fathahilah ya. Jadi saya sudah usulkan, saya sudah desain, kalau ke depan kita mau buat museum, mudah-mudahan bisa lah Bekasi. Orang Bekasi bisa tahu. Iya. Ya, gitu ya dia. Ya. Udah cukup nih. Bakarlah pemuda gabus. Sekarang kan enggak sesuai dengan simbol Kota Bekasi. Memang patung lele itu kan, lele itu rakus gitu. Nah, jadi nggak setuju masyarakat dari Gabus itu, katakanlah dari Betawi gitu. Jadi pengennya dibikin patung yang lain, makanya sampai sekarang belum terlaksana. Terlaksana tugu apa itu? Patriot. Diganti tugu patriot. Padahal udah pakai bambu. Tugu patriot kan udah dirubuhin lagi nih. Iya. Usulannya ya itu saya setuju aja. Dianggapnya patung lele itu rakus, jadinya gitu. Jadi langsung memuda ini bakarnya. Kalau Bapak sendiri tahu nggak Pak kalau tentang penangkapan orang-orang yang bakar patung lele ini? Oh, penangkapannya itu aja tidak tahu saya. Ya? Iya, tidak tahu. Ini Penangkapannya sih. katanya mau dibangun lagi nggak Pak? Apa udah begini aja bulat Sudah gitu? diajukan sama pemuda Gabus. Iya. Disuruh pakai bambu runcing ini, tugu bambu runcing kabarnya, iya. Alasannya kenapa Pak? Alasannya lebih bagus untuk perjuangan. Perjuangan itu. Kalau menurut Bapak nih, harapan Bapak sama pemerintah tentang tugu-tugu yang nggak kerawat ini Pak? Gimana Di harapan? terawat ini. Iya, Ya memang jelek, kurang bagus. jelek ya Pak? Iya.
perlu diperbaiki sama pemerintah. Iya, betul. Itu harus didirikan lagi. Jadi pemuda gabus itu kan mengajukan supaya berdirinya itu tugu bambu runcing itu diajukan. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Terima kasih telah menyaksikan kami. Saya harap informasi yang telah kami sajikan dan kami sampaikan dapat membantu Anda untuk mengetahui lebih dalam tentang Kota Bekasi. Terima kasih.